Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanaya Putri Zerlina dengan NIM E133747124 dari kelas 1C. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Pelayanan Kesehatan yang diampu oleh Bapak Arif Azhari Ilyas, AMD RMIK, SST, MKM. Isi dari video ini diambil dari jurnal yang saya dapat dengan judul Analisis Penerimaan Bridging Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS dan Primary Care atau PCare di Puskesmas Wilayah Kerja Kota Surakarta menggunakan metode teknologi acceptance model atau TAM. Nah, maka dari itu, mari kita bahas satu persatu. Isi dari jurnal tersebut membahas terkait penerimaan bridging dari SIMPUS dan PCare di Puskesmas Wilayah Kota Surakarta dan mengidentifikasi adanya beberapa kendala pada server yang digunakan, juga mungkin bersangkutan dengan profesionalisme dari para tenaga kerja yang ada di Puskesmas pada wilayah kerja tersebut. Nah, kemudian untuk pengertian dari bridging sendiri itu merupakan proses menghubungkan sistem informasi kesehatan dengan sistem lain, contohnya seperti BPJS Kesehatan atau Disdukcapil. SIMPUS atau yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Puskesmas adalah aplikasi manajemen untuk puskesmas yang mengelola informasi pasien dari tahap pendaftaran hingga pelaporan. Penerapan SIMPUS di Surakarta ini misalnya digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas, kemudian menyederhanakan dan mempercepat proses layanan, serta meningkatkan efisiensi, transparansi, dan manajemen dari puskesmas tersebut. Kota Surakarta adalah kota pertama di Indonesia yang SIMPUSnya telah dihubungkan dengan PCare BPJS pada tahun 2014. Implementasi bridging antara SIMPUS dan PCare BPJS Kesehatan bertujuan meningkatkan sinergi dan konektivitas antara sistem-sistem tersebut. Nah, bridging antara SIMPUS dan PCare ini menghubungkan sistem dan database menggunakan layanan web untuk mengintegrasikan pengelolaan layanan kesehatan. Nah, beberapa contohnya ada di penelitian mengenai analisis kepuasan pengguna sistem bridging SIMPUS dan Primary Care BPJS dengan metode End User Computing Satisfaction atau EUCS di Puskesmas Wilayah Kesehatan Kota Kerja Dinas Surakarta mengungkapkan bahwa masih terdapat pengguna sistem bridging SIMPUS dan Primary Care BPJS yang belum mengikuti pelatihan dalam penggunaan sistem tersebut. Beberapa kendala teknis dalam bridging SIMPUS dan PCare di puskesmas menghambat dan memperpanjang waktu untuk pelayanan. Kemudian juga untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data pasien, puskesmas di wilayah ini telah mengimplementasikan sistem informasi manajemen puskesmas atau SIMPUS dan Primary Care yang melibatkan seluruh area yang ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Contohnya seperti yang tercantum dalam tabel berikut. Berdasarkan dari tabel tersebut, untuk menghindari homogenitas data, peneliti dari jurnal ini memilih 4 puskesmas dengan jumlah kunjungan tertinggi selama 3 tahun terakhir sebagai sampel. Di antaranya adalah ada Puskesmas Sangkrah, kemudian Puskesmas Sibela, Puskesmas Pajang, dan Puskesmas Pucang Sawit. Dampak bagi Fasiankes yang pertama adalah penurunan efisiensi administrasi. Jika pengguna SIMPUS atau PCare tidak memahami cara mengoperasikan sistem tersebut dengan benar, maka kemungkinan terjadi kesalahan dalam proses administrasi itu akan semakin besar. Kemudian yang kedua ada tertundanya klaim pembayaran. Jika input data ke dalam sistem sudah tidak akurat atau tidak tepat waktu, ini dapat menyebabkan klaim asuransi atau pembayaran yang terlambat atau bahkan bisa jadi ditolak. Kemudian ada dampaknya bagi SDM kesehatan. Yang pertama yaitu peningkatan beban kerja administratif, di mana SDM kesehatan, khususnya tenaga administrasi dan tenaga medis, mungkin harus menangani lebih banyak pekerjaan administratif akibat kesalahan dari input data atau ketidaktepatan penggunaan
penggunaan sistem. Yang kedua, ada terjadinya gangguan pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Sistem yang digunakan untuk mencatat, memonitor, dan memverifikasi klaim serta data medis pasien mungkin tidak berjalan dengan baik jika tidak dikelola dengan benar. Lalu ada dampak bagi masyarakat sendiri. Yang pertama yaitu keterlambatan dalam proses pelayanan kesehatan. Ketidakmampuan petugas Pasienkes dalam menggunakan sistem secara optimal dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses administrasi. Yang kedua, ada penurunan kepuasan pasien. Jika sistem tidak berjalan dengan lancar dan terjadi banyak kesalahan atau keterlambatan dalam proses administrasi, kualitas layanan kesehatan dapat menurun. Untuk kasus yang dibahas di dalam jurnal ini menggunakan beberapa analisis, diantaranya adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dengan kuesioner tertutup. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan uji chi-square dengan penjelasan sebagai berikut. Analisis yang pertama ada analisis univariat untuk menganalisis karakteristik dari responden seperti yang tertera pada tabel berikut. Untuk analisis yang kedua yaitu ada analisis bivariat. Analisis bivariat ini ada 4 macam. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada pengaruh persepsi kemanfaatan penggunaan atau perceived usefulness terhadap penerimaan bridging Simpus dan Picare yang menghasilkan persepsi terkait kemanfaatan penggunaan atau perceived usefulness berpengaruh signifikan terhadap penerimaan bridging Simpus dan Picare di mana penelitian menunjukkan bahwa bridging Simpus dan Picare mempercepat kinerja dengan memudahkan administrasi pasien. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya operasional dibandingkan sistem manual, serta membuat kinerja Simpus dan Picare lebih teratur dan ringkas. Kemudian yang kedua ada pengaruh kemudahan penggunaan sistem atau perceived ease of use terhadap penerimaan bridging Simpus dan Picare yang menghasilkan bahwa kendala server aplikasi yang sering error juga menjadi penghambat dalam penggunaan bridging Simpus dan Picare yang dapat menurunkan tingkat penerimaan sistem tersebut oleh pengguna, tetapi bridging antara Simpus dan Picare ini juga dapat meningkatkan efisiensi dari administrasi dan akurasi data yang diinput ke dalam sistem. Yang ketiga ada pengaruh sikap terhadap penggunaan sistem atau attitude toward using terhadap penerimaan bridging Simpus dan Picare yang menghasilkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa Simpus itu bermanfaat, mudah dipelajari, dipahami, dan digunakan. Namun, dalam penelitian ini juga menemukan adanya kendala seperti gangguan jaringan yang sering menghambat proses pelayanan. Dan yang keempat ada pengaruh minat perilaku penggunaan atau behavioral intention to use terhadap penerimaan bridging Simpus dan Picare yang menghasilkan bahwa sejak penggunaan bridging Simpus dan Picare dimulai, petugas menunjukkan antusiasme tinggi dan berniat untuk menggunakannya secara rutin yang menunjukkan peningkatan produktivitas. Untuk kasus yang dibahas di dalam jurnal ini berkaitan dengan standar hukum atau aturan yang berlaku, diantaranya yang pertama, yaitu tentang pedoman kesehatan masyarakat yang dibahas dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 63 Menkes SK 11 1981 yang mengatur tentang sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas atau SP2TP yang merupakan panduan untuk mencatat dan melaporkan semua pengelolaan puskesmas. Setiap laporan dari puskesmas harus disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota pada setiap awal bulan, dan laporan itu harus terintegrasi dengan sistem supaya lebih efektif dan efisien. Kemudian berkaitan juga dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman implementasi sistem rekam medis elektronik, di mana peraturan ini mengatur tentang sistem rekam medis elektronik yang digunakan di fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas yang harus mematuhi standar yang telah ditentukan. Simpus dan Picare adalah sistem yang mengelola data medis elektronik, sehingga puskesmas harus memastikan bahwa sistem ini diimplementasikan dengan benar dan mengikuti pedoman yang ada, serta menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien.
Rekomendasi hal yang dapat dilakukan supaya penerimaan bridging SIM-PUS dan PICARE ini tidak membawa dampak signifikan terhadap penggunanya, di antaranya yaitu yang pertama, pihak Fasiankes bisa meningkatkan pelatihan terkait bridging dalam penggunaan SIM-PUS dan PICARE bagi para pengguna sistem tersebut supaya nantinya para pengguna dari sistem tersebut bisa bersikap profesional dalam bekerja dan mengaplikasikan sistem tersebut. Yang kedua, yaitu pihak Fasiankes juga harus melakukan peningkatan terhadap penggunaan komputer supaya penerimaan bridging dapat berjalan dengan lancar dalam sistem yang digunakan. Dan yang ketiga, pihak Fasiankes juga harus melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi dari sistem tersebut supaya nantinya kita bisa meningkatkan apa yang seharusnya ditingkatkan. Dalam kasus yang dibahas di jurnal tersebut menunjukkan bahwa analisis perceived usefulness, perceived ease of use, dan behavioral intention to use berpengaruh signifikan terhadap penerimaan bridging SIM-PUS dan PICARE. Sementara attitude toward using tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan bridging SIM-PUS dan PICARE. Meskipun demikian, beberapa kendala seperti server aplikasi sering mengalami gangguan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada puskesmas di Surakarta untuk mengadakan pelatihan berkala tentang penggunaan SIM-PUS dan PICARE, kemudian menyediakan dukungan teknis yang memadai, dan melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi dari sistem untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan dalam kualitas pelayanan kesehatan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sadar saya masih harus belajar lebih giat lagi. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang kalian curahkan untuk menonton video ini. Semoga isinya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.